warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara besar para perusahaan sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya Syarifudin Basri Esikom MDikom. Saat ini kami sengaja mengundang tokoh politik dan pemerhati politik di Sumatera Selatan, yaitu kandidat Doktor Pak Adi Indra Caniago. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Sehat Pak Adi ya? Alhamdulillah Pak Adi. Sudah berkali-kali Pak Adi menjadi tamu kehormatan kami. Terima kasih atas waktunya. Kayaknya ini menyisihkan waktu dari kesibukan dokternya Pak ya. Mungkin tak lama lagi. Insyaallah. Ya, kita doakan supaya cepat. Amin. Dan sebelumnya kita juga mengundang pengamat media yaitu Pak Sararoke Sasmito. Beliau adalah pemimpin redaksi Suwarna News dan juga staf ahli Agung Post Group, Pak Sarono. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sehat Pak Sarono. Alhamdulillah sehat. Pakai batik ini biasanya dari undangan. Habis kondangan. Pemirsa, kita sudah sama-sama mengetahui dan mengamati serta melihat secara langsung, mungkin beratraksi secara langsung tentang perkembangan politik calon gubernur Sumatera Selatan di daerah kita yang tercinta ini. Kita tentunya berharap nantinya mendapat gubernur yang betul-betul amanah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun saat ini kita juga banyak mengetahui banyak sekali kandidat-kandidat yang ingin orang per orang ingin maju menjadi kandidat, tapi ada beberapa yang populer. Itu Pak Ade, seperti kita ketahui Pak Mawardi Yahya, tadinya wakil gubernur, wakil Pak Herman Deru, dan juga Pak Herman Deru menjadi gubernur, mewakilkan mengajak Pak Mawardi menjadi wakil, sekarang sama-sama maju. Mungkin Pak Mawardi karena tutup partai, di samping mungkin hati nuraninya ya. Nah, selain dari beliau berdua sama-sama populer di Sumatera Selatan ini, ada juga Pak Heri Amalindo. Kalau tidak salah beliau membidik PDIP ya. Kenapa saya katakan membidik? Karena belum kayaknya masih sendiri beliau ya. Belum ada pasangan yang tertentu ya. Ya, tapi tidak apa-apa kita bahas. Nah, selain dari Pak Heri Amalindo, saya juga mendapatkan kiriman bahwa Insinyur Holda dari Partai Demokrat, anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan, juga akan, dan juga beberapa waktu yang lalu pernah santer itu Bobi Aditya Rizaldi, ketua Partai Golkar Sumatera Selatan. Tapi sekarang agak nanti bagaimana pengamatan Pak Adi sebagai pengamat politik di Sumatera Selatan. Kita langsung saja Pak Adi. Seperti yang saya sampaikan tadi, antara Pak Mawardi Yahya, Heri Amalindo, Insinyur Holda, walaupun baru kita dengar, tapi katanya sudah banyak baliho yang dipasang di mana-mana. Dan juga ada pernah dibicarakan Pak Bobi Aditya Rizaldi, dan juga ada Pak Popo Ali ya, pernah juga santer ya. Mungkin layak juga kita bicarakan, termasuk juga Pak Yongki Muhammad, ya, mantan Bupati Pahlawan. Nah, dari beberapa orang ini kita tentunya melihat perkembangan situasi dan kondisi tentang Pak Haji Mawardi Yahya dan Pak Herman Deru, Heri Amalindo, serta Bobi yang juga lahir dari ayah dibesarkan oleh Golkar. Sementara pasangan Pak Mawardi, Ibu Anita Nurhati juga dari Golkar. Bagaimana nanti ini kita, tapi Pak Bobi kelihatannya seperti lampunya agak dimatikan ya. Dan juga Ibu Holda yang kayaknya sudah banyak memasang baliho ya, menurut informasi. Bagaimana pengamatan Pak Adi Indra Caniago tentang perpolitikan Sumsel calon gubernur Sumatera Selatan dengan beberapa orang yang kita sebutkan tadi? Silakan Pak Adi. Ya, jadi kayak kita mau kawin lagi. Ya. Nyari pasangan nih yang pas nih. Ya. Pas semua nih. Ya. Ada yang mau nyarinya mungkin yang mau diajak senang aja. Ya. Tapi ada yang kalau bisa pakainya komplit. Mau diajak senang, mau juga diajak susah kan. Nah, satu hal yang pasti kan tahapannya untuk sampai pada pendaftaran pencalonan nanti itu kan dukungan partai. Ya. Nah, makanya hari ini kalau kita lihat ini
kita ini kan masih modalnya tebar pesona. Iya, iya. Masing-masing belum ada kepastian dari partai. Ya, karena memang kan partai kan punya dasar gitu untuk menetapkan atau untuk mendukung mengusung seseorang itu kan ya namanya partai kan pikirannya cuma sih kok kalau pacak berkuasa artinya dia menang. Kalau tidak menang kan tidak mungkin berkuasa. Nah, salah satu parameternya hasil survei. Makanya tadi Pak Haji sebut hampir semua toko itu jebar, bahkan ada yang udah naik setinggi langit, tahu-tahu turun lagi kan gitu. Tapi artinya kan survei ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana? Apakah survei itu sekarang masih menjadi parameter para calon? Itu kan indikator. Salah satu alat ukurnya kan survei. Kan di survei itu ditanya nih beberapa kompilasi misalnya kan, ini dipadu-padankan lah misalnya kan, si A dengan si B, si A dengan si C dan seterusnya kan gitu. Nah kalau ini yang maju siapa yang dipilih kan gitu. Nah kemudian juga terlepas dari itu, memang kalau kita bicara politik elektoral atau pilkada langsung, modal pertama itu harus populer. Gitu. Nah kalau dia nggak populer, mana jualannya kan gitu. Nah, makanya tidak heran hari-hari ini sampai bulan depan kita akan disuguhkan banyak foto-foto. Baik yang kemarin sudah ada Pak Haji Masif, tahu-tahu turun karena perintah partai kan gitu. Karena partai sudah ngarahkan ini dukungannya ke ketua partai dan seterusnya. Dan juga yang udah naik, sempat kan ini kalian salah seorang kandidat ini kan karena dia tidak lagi menjabat, artinya kan dia kehilangan panggung, kehilangan ruang lagi. Makanya supaya dia tetap mengudara bahasanya kan, tetap di dalam kepala masyarakat, dia ajak semua calon yang berpotensi untuk digandeng ketemu. Ini strategi komunikasi Pak Haji. Yang ada salah satu kandidat yang melakukan itu. Dan dia juga tahu misalnya nih ada beberapa yang sudah 2 periode. Artinya kan nggak mungkin maju lagi nih di kabupaten kota. Harus naik kan gitu. Diajak ketemu dan media meliput kan gitu. Ini strategi sebenarnya, strategi marketing lah ya. Artinya sekarang masih berpeluang sepanjang KPU untuk menetapkan calon. Oh iya, sampai KPU untuk menetapkan itu kan ada dukungan, ada SK dari partai. Nah, sejauh itu belum ada, ya kita belum bisa bilang pasti si A sama si B. Ya kan kita tahu Pak Haji orang pacaran aja 7 tahun 5 tahun bisa diseret apa? Bisa nggak sampai ke pelaminan. Ada yang kenal taruh langsung jadi kan gitu. Sekarang kita membaca begini Pak. Tadinya kan Pak Herman dulu sama Pak Mawardi kan berpasangan ya. Akrab, sangat akrab. Tidak ada, kalau ibarat tidak ada tanda-tanda akrab. Bahkan di sana selama 5 tahun terakhir saya juga mengamati itu. Tapi terakhir atau mereka berpisah. Tapi berpisah menurut saya bukan karena harta ya, mungkin kan ada masalah-masalah, mungkin ada Pak Ari bisa memprosesasi sebagai pengamat politik. Sederhana aja Pak. Kita kan tahu job desk nomor 1 ini kan lebih banyak dibanding nomor 2. Ya. Kan itu dulu, ya kan, yang harus kita sama-sama sepakati. Nah, beliau ini Pak Mawardi ini kan selama ini orang nomor 1. Ya. Asalnya secara psikologis nggak nyaman juga, lama-lama jadi orang nomor 2 kan. Biasa nomor 1 terus harus di nomor 2 kan gitu. Atau sederhananya gini loh Pak Haji, kita kalau biasa bawa mobil Pak Haji, disopirin orang itu rasanya gimana gitu. Jadi sopir serok itu nggak nyaman gitu. Gitu. Oh udah lah, gantian mulu kan gitu. Kalau nggak aku cari mobil dewek kan gitu. Saudara itu normal lah, itu biasa. Tapi mungkin di samping itu Pak Mawardi juga ada tuntutan partai. Ya, artinya itu kan yang kita bahas tadi salah satu faktor. Nah, kemudian tadi partai kan tadi beda kalau yang menang, yang berkuasa itu kadernya langsung. Timbang dia misalnya ngambil orang di tengah jalan jadi sopir cadangan kan gitu, kemudian menang, itu psikologisnya beda. Jadi banyak faktor lah ya. Kenapa misalnya
tadinya nggak ada retak, nggak ada kisruh di media baik-baik saja, tapi inilah Sangat politik. akur beliau. Selama 5 tahun itu sangat akur. Sebenarnya kalau akur itu menurutku soal kedewasaan emosi aja sih Pak Haji. Artinya kan sama lah kita berumah tangga, bohong lah nggak ada ribut-ribut Pak Haji. Cuma kan ada orang yang ributnya kedengaran sampai satu RT, sampai nyebrang ke RT sebelah. Ada orang yang ributnya di tempat tidur aja kan gitu. Pak Adi, Pak Sarono, seperti kita banyak ini calon-calon tadi seperti yang saya sebutkan, ada Pak Mawardi, Herman Deru, Heri Amalindo, Insinyur Holda, Bobi juga pernah ini, ada Ci Ujang juga, ada Koko Ali yang pernah. Tapi yang tidak pernah itu, kalau kita bicara ibaratnya lampu harus menyala terus, itu cuma 2 orang kayaknya yang tidak pernah dulu, yaitu Pak Mawardi, Yahya, sama Herman Deru. Ini bagaimana pengamatan Pak, peluang dari 2 orang ini seandainya memang betul-betul tidak ada calon yang lain, menurut pengamatan Pak Adi sebagai pengamat politik misalnya? Kalau dilihat peluang, semua punya peluang yang sama. Tinggal kan persoalannya merawat peluang ini. Artinya kan kita tahu ketika bicara pilkada langsung, modal pertama itu popularitas. Dan dua-dua ini populer, meskipun Herman Deru lebih populer dari Mawardi berdasarkan hasil survei. Tapi ini kan tidak cukup tadi. Ada faktor kedua nih yang saya selalu sampaikan di banyak tempat. Dalam konteks pilkada langsung ini, isi tas tidak bisa kita hindari. Nah, siapa yang paling banyak isi tas, kemudian nyampe, ya dia lah pemenangnya kan gitu. Artinya Wali Piro tetap diperlukan setiap pilkada ya? Bukan diperlukan Pak. Hari ini kebutuhan kalau kita mau menang. Karena lapangannya seperti itu. Gitu. Artinya kebutuhan. Hari ini kebutuhan. Masyarakat kita belum siap. Artinya begini, artinya masyarakat belum tentu memandang itu, oh begini programnya bagus, begini kepentingan masyarakat juga masa depan. Tapi berbicara masalah duit, ya, money politik, saya kira masyarakat akan meninggalkan program tadi. Bagaimana menurut Pak Adi? Ini gini Pak Haji. Pertanyaannya kan masyarakat bersikap seperti itu tuh ada apa? Kenapa? Kan tidak serta merta mereka bersikap seperti itu kan? Ya ini kan salah satu faktor, misal mereka tidak merasakan gitu loh dari beberapa kali pemilu atau pilkada ada nikmat dari memilih pemimpin. Kan ini gitu kamu jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, kami masih inilah artinya. Akhirnya apa? Ya mereka pikir simpel aja, sudah lah apa yang ada lah. Di Piro tadi pemikiran seperti itu sudah terpatri ya? Iya, karena memang ada 2 persoalan Pak Haji. Pertama, kalau kita bicara demokrasi ini, syaratnya nggak terpenuhi. Syarat demokrasi itu pertama perut kenyang. Karena tidak pernah ada akal sehat ketika perut lapar. Ya, artinya perut itu penting. Oh penting Pak Haji. Tidak pajak kita ngobrol sini kalau makan pajak tertidur kalau jam tidur ini kan. Nah kemudian dia paham politik. Dia tahu kenapa dia harus memilih pemimpinnya seperti apa dan sebagainya itu dia tahu. Nah 2 syarat ini terpenuhi. Persoalan kedua, memang rakyat ini dirawat kebodohannya, dipelihara kemiskinannya. Jadi dalam politik kita menyebutnya parokialisasi Pak. Makanya mereka untuk merawat kekuasaan cukup dengan melakukan ini, memiskinkan rakyat, merawat kebodohan. Kemudian pada saat pilkada mereka melakukan yang namanya political entrepreneurship. Nah, itu bagi bansos. Nah, itu political entrepreneurship namanya. Seolah-olah dia ditokohkan orang dermawan Pak Haji. Padahal tipu-tipu semua itu. Tapi mungkin Pak Adi makanya politik kita seperti itu, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional memberatkan hal seperti itu mungkin supaya masyarakat berpikir sendiri. Orang kan zaman-zaman saya teringat cerita nenek-nenek dulu, orang-orang yang sering dijajah itu oleh Belanda itu orangnya agak cerdas. Ini bagaimana pendapat dengan pengamat politik? Dengan kondisi kita dimiskinkan, dipelihara apa dari kesengsaraannya, apa pola pikirnya. Iya, jadi kan
eh, inilah dilemanya ketika kita bicara demokrasi. Ya, ya. Kita ini kan terlalu maju bagi kalau ada gium, ada pepatah lama bilang kalau guru kencing tegak, murid kencingnya lari lagi. Nah, hari ini kalau kita pakai ada gium itu, demokrasi itu beda Pak Surono. Gurunya kencing tegak, murid mencingi guru. Ya, Itu Pak. yang terjadi. Pak Adi, kita kasih kesempatan Pak. Ini sesi pertamanya, nanti kita sambung sesi kedua lagi. Menarik ini. Ya. Mungkin ada komentar dari Pak Sarono tentang pembicaraan kita berdua sama Pak Ade barusan. Silakan Pak Sarono. Apa yang dijadikan pembicaraan Pak Haji dengan Pak Ade ini hal sangat menarik ya. Apalagi Pak Ade ini dalam konteks juga sebagai akademis dan saya tahu background beliau juga sangat dekat dengan wartawannya. Tadi diutarakan sebenarnya momen pilkada ini kalau saya pikir secara substansif sebenarnya ini sesuatu yang urgen dan harusnya dianggap krusial sebagai rakyat karena amanah undang-undang kita dalam negara demokrasi itu sebenarnya kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi dalam konteks implementasinya justru kedaulatan dan rakyat ini diposisikan sebagai komoditi politik ya Pak Ade ya. Tiap 5 tahun sekali mereka bisa dibeli dengan harga murah, kemudian setelah kekuasaan itu didapat ya seperti yang diutarakan Pak Ade itu rakyat ditinggalkan, padahal dalam konteks sesungguhnya kalau prinsipnya dari, oleh, dan untuk rakyat seharusnya mereka yang kita pilih itu ya orientasinya memang untuk rakyat, jadi kekuasaan itu hanya amanah yang didelegasikan oleh rakyat melalui pemilihan dalam proses demokrasi. Nah ini barangkali pembicaraan kita nih Pak Haji bukan pertama dan terakhir menghadirkan Pak Ade, saya pikir harus berlanjut ke berikutnya karena pendewasaan politik itu bukan sesuatu yang instan, tetapi harus diperjuangkan secara kontinu antar generasi. Barangkali kalau dari segi usia, saya tidak tahu hitungannya, katanya demokrasi seperti di Amerika, di Jepang itu ya tidak instan dalam tahun-tahun ini seperti itu, tetapi proses panjang yang dilakukan. Nah, kita kelihatannya kehilangan kiblat, kehilangan arah, sehingga demokrasi kita itu lebih liberal dari liberal barangkali ya. Nah, ultra liberal ya Pak Ade. Nah ini ya barangkali hal-hal yang perlu dan sebenarnya kita belum bicara calon, kemudian tadi diutarakan ada beberapa calon yang kita anggap punya kans yang signifikan untuk maju, terpilih segala macam. Tapi kita berkeinginan sebenarnya dalam konteks preferensi rakyat itu akan lebih baik sebenarnya kalau dihadapkan atau disajikan dengan kandidat yang banyak, bukan hanya satu atau dua pilihan, karena kalau satu atau dua itu kalau kompetensi kedua calon itu tidak ada yang memenuhi, akhirnya rakyat misalnya golput atau apa karena dia merasa tidak terwakili oleh figur itu. Nah ini yang barangkali yang penting, kita harus pendewasaan politik dan kita harapkan proses sampai karena eksekusinya kan di bilik suara, tapi sebelum itu sekarang percaturannya bukan di tingkat rakyat tapi di elit-elit partai yang tadi seperti diutarakan Pak Haji Sanjoku itu dalam konteks transaksional. Pak Sarono, kita konsultasi, tapi saya tertarik tadi dengan masalah demokrasi yang disampaikan oleh Pak Sarono yang merujuk kepada beberapa negara yang kehilangan demokrasi, yang juga sebelum kita tadi acara ini disebutkan oleh Pak Adi. Karena dunia ini kehilangan demokrasi sama sekali. Menurut Pak Sarono selama ini pendidikan politik kita itu seperti apa? Pernah dilaksanakannya seperti apa? Dari siapa yang menyelenggarakan? Jadi kalau bicara itu Pak, itu sebenarnya dalam konteks kurikulum, kebijakan pendidikan kita itu justru kehilangan arah ya. Nilai-nilai politik justru sekarang banyak kurikulum yang menghilangkan mata-mata pelajaran yang ada relevansinya dengan itu kan. Misalnya penghilangan dulu kita misal kalau dalam konteks ada penataran P4 segala macam itu sebenarnya membina kesadaran politik, justru hal-hal yang seperti itu sekarang dihilangkan dari kurikulum. Kemudian dalam konteks literasi kita juga sangat miris ya Pak Ade, negara kita ini konteks literasinya terendah. Artinya pendidikan demokrasi itu harus sedini mungkin. Ya benar, harusnya sedini mungkin karena dalam konteks hak asasi manusia yang bagian dari juga hak-hak demokrasi itu seharusnya sudah dikenalkan begitu mereka lahir kan ada hak yang melekat di tubuhnya misalnya berkaitan
berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan apapun yang melekat di individu. Dan demokrasi bagian dari implementasi politik harusnya juga mengakomodir itu, Pak Haji. Jadi kalau dalam konteks ini, misalnya kalau aku sudah terpilih tapi urusan dengan yang milih, padahal mereka seharusnya di tingkat rakyat itu untuk menggaransi, karena wakil kita sebenarnya presiden, gubernur, wali kota atau bupati itu yang kita pilih. Artinya rakyat pemilih mandat itu seharusnya bisa memerintahkan, tolong kamu penuhi ini itu berkaitan dengan kepentingan rakyat, bukan semau-maunya membuat program tidak populis, membuat program tidak ada kaitan dengan sense pemimpin yang harusnya mencatatkan rakyat. Ini kan jadi ironis. Oke, Pak Torona. Ya. Sudah, mudah-mudahan pemirsa sudah bisa menangkap. Nanti kita ke sesi kedua, Pak Ade. Kita sambung lagi pembicaraan kita menarik tadi. Pak Ade membicarakan tadi pernah bilang bahwa semua kandidat yang ada itu populer ya. Ya. Termasuk juga yang katakanlah baru muncul juga populer ya. Katakan seperti Pak Heri Amalindo juga sering-sering disebut terakhir ini. Artinya begini. Semua bakal calon, baik yang sudah populer maupun yang baru muncul, itu punya kesempatan untuk memenangkan di pilkada. Artinya tinggal strategi. Strategi apa yang akan mereka gunakan untuk menangkan pilkada. Jadi bagaimana pendapat Pak? Ya, kalau bicara strategi, tentu harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya. Artinya pemilih ini kan macam-macam nih, ya. Tingkah lakunya. Ya. Ada yang rasional. Ya. Kalau yang rasional ini kita cerita uang ketawa aja deh, senyum-senyum dia. Ya. Maka kalau ketemu yang begini kita cerita bagaimana kita pengen atau apa yang akan kita lakukan ke depan itu. Ya. Sederhananya saya bilang mereka lebih tertarik, lebih respect jika kita bicara program sebagai turunan dari visi dan misi. Tapi sekarang kan masyarakat tidak istilah program itu sepertinya seperti tidak ditolak. Mereka tetap dari mengenai program tetap tadi. Iya, maksudnya gini, bagaimana nih? Ini tadi saya coba gambarkan kan dari ada 3 nih. Ya. Tipe pemilih kita rasional. Nah persoalannya Pak Haji, yang masih bisa diajak seperti ini tidak banyak. Tidak sampai 10%. Ada yang dia milih tetap dasarnya itu program. Iya. Masuk akal nggak programnya? Mungkin nggak dilaksanakan. Atau ya kira-kira berubah nggak ini dari makan siang jadi sarapan pagi kan gitulah yang populer hari ini ya. Nah, kedua itu pemilih tradisional kita nyebutnya Pak. Ya. Yang bisa kita deketi. Nah, orang diri katanya. Daripada orang lain orang diri. Atau misalnya pendekatannya lebih uang tubuh. Jadi lebih afektif, lebih kepada emosi. Ya. Nah, kalau dia orang Jawa kita datang ajak bahasa Jawa, mereka lebih respect gitu. Jadi pendekatan kultural, pendekatan etnis. Nah ini yang berat ini ketiga Pak Haji. Jadi kita menyebutnya floating mass, jadi masa mengambang. Kita kan tinggal beberapa waktu tidak panjang lagi ya waktu kita sampai ke November. Mungkin nggak ini masyarakat bisa mengerti tentang hal-hal program, kita harus memilih program. Waktu ini sangat singkat sekali. Ini bagaimana? Ya itu tadi Pak Haji, kalau masyarakat secara umum rasanya mereka udah nggak penting lagi buat mereka visi misi. Ini biasanya sederhana nih Pak Haji ya, di Layo ini ya paling seputaran kampus ini. Di luar itu kalau masuk Tanjung Priok misalnya, masuk Payaraman, masuk ke apa, mereka udah nggak peduli lagi. Artinya begini Pak Ade, artinya untuk pemilu pilkada 2024 ini jangan harap ya masalah program itu akan lolos dari pilkada. Enggak juga Pak Haji, karena kan kalau bicara pilgub itu kan di Palembang itu kan rata-rata well educated gitu. Melek, kampus banyak di Palembang, rata-rata orang cerdas.
kan gitu. Jadi itu kita butuhkan gitu loh Pak Haji. Ya. Kalau kita bicara program, Artinya bicara visi mereka dan juga misi. harus berperan edukasi dan sosialisasi ya. Ya pasti, kalau itu pasti. Makanya tadi Pak Haji, kita harus melihat atau menyesuaikan kita ketemu pemilih yang seperti apa gitu. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih kalau kita cerita visi dan misi ke apa, ke pemilih yang memang nggak nyambung tadi, yang masuk dalam kategori voting list, ya kesembung ojek Pak Haji. Nah, jangan mereka ini nggak menguntungkan, ngapain gitu loh. Jadi mereka akan cerita itu aja Pak Haji, ketika menguntungkan jalan. Nah, makanya tadi untuk menyentuh tipe pemilih yang seperti ini pakai sitas Pak Haji. Baik. Makanya Tidak terasa waktu kita sudah 30 menit berjalan. Ya. Mungkin di akhir waktu ada pesan-pesan Pak Adi sebagai pengamat politik pada masyarakat pemilih, masyarakat umum, kalangan menengah, kalangan masyarakat biasa. Silakan Pak Adi. ya, saya cuma mengingatkan untuk kita semua bahwa ini sudah ya dari pemilu 99 ya, sudah lebih dari 5 kali. Ya. Artinya kita sudah merasakan dan tahu dampak dari kelakuan kita. Nah, galak nggak berubah gitu. Nah, kalau galak berubah, ya hati-hati gitu loh. Ini banyak apa ya? Casingnya bagus nih, humble, murah senyum, tapi membuat kita lupa bahwa dia pernah janji. Dan itu membahayakan buat kita gitu. Janjinya apa? Salah satunya ini, kalau boleh Pak Haji saya ingatkan, kalau aku jadi gubernur, sekolah dan berobat gratis cuma modal KTP. Faktanya, janjinya kalau aku jadi gubernur, aku udah bikin pabrik ban di sini. Buktinya, nah kalau kita masih galak milih, udah tahu ngomong apa lagi aku Pak Haji. Artinya Pak ini keledai bahe yang puji kita buyang, dah galak melakukan kesalahan yang berulang, itu dua. Nah, karena itu kita lebih buyang dari keledai. Galak dibudikan cuma karena dia senyumnya paling mereka, ya kan? Paling humble. Kemudian kita lupa sama janji-janji itu aja. Jadi pelajari betul dan pahami betul siapa yang orang kita pilih, karena tadi kurun waktu 20 tahun lebih ini kita sudah merasakan seperti apa dampak dari pilihan kita. Nah, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama ulang. Oh gitu ya, terima kasih. Kita ke Pak Sarono di sesi terakhir. Pak Sarono mungkin ada komentar tentang sosialisasi demokrasi oleh siapapun yang kira-kira mengerti tentang pilkada ini seperti apa. Kita supaya kita memilih, terpilih, mendapatkan pemimpin yang amanah. Silakan Pak Sarono. Sebenarnya masih merujuk juga dari apa yang diutarakan Pak Adi. Intinya ini adalah momen penting ya, aktualisasi kedaulatan rakyat. Artinya di momen ini rakyat juga harus mulai melek politik, dan kita berharap tidak perlu waktu panjang karena juga waktunya juga pendek untuk itu. Kemudian rakyat juga harus proaktif untuk mencermati berbagai keadaan, dan ini barangkali ranahnya kayaknya kita tidak bisa bertumpu ke organisasi atau parpol, karena pada kenyataannya mereka orientasinya bagaimana merebut kekuasaan, bukan membenahi hal-hal yang fundamental sehingga rakyat paham akan hak dan kewajiban mereka. Karena itu dialog-dialog via podcast via yang lain harus terus kita gelontorkan ke rakyat sehingga mereka paham ya, demokrasi ini sesungguhnya memberikan porsi kepada rakyat untuk sebesar-besarnya menentukan siapa pemimpin yang bakal mereka pilih, dan kita harapkan pemimpin yang terpilih itu azas manfaatnya kembali ke rakyat, karena demokrasi ini high cost bagi. Sayang kalau 5 tahun lagi pilihan lagi dan anggaran negara banyak tersedot di situ, tetapi azas manfaatnya tidak pernah terasakan secara final ke rakyat, sehingga rakyat tetap seperti itu dan demokrasi tidak menawarkan hal-hal yang katakanlah menjadi solusi terhadap permasalahan bangsa. Terima kasih pemirsa. Sudah 30 menit kita ngobrol secara umum dengan Pak Ade Indah Janiago, pengamat politik Sumatera Selatan, dan juga Pak Sarono, pemerhati media di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kita semua bisa menangkap kita bagaimana menyukseskan pilkada ini sehingga kita mendapatkan betul-betul pemimpin yang amanah. Insya Allah
di sesi yang akan datang kita akan mengundang tokoh agama seperti apa pemimpin agama itu. Pak Ade, terima kasih banyak atas kehadirannya dan waktunya. Pak Sarono juga. Ya, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di sesi yang lain berbicara masalah politik di tingkat jalan setelah mungkin ada penetapan Pak Ade. Sudah ada penetapan dari KPU bahwa berapa calon mungkin kita akan bertemu lagi. Insya Allah. Ya. Pak Pemirsa, demikian dialog kami. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.